Rumah besar berarsitektur modern minimalis itu berdiri megah di tengah kawasan elit, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Di dalamnya, suasana hangat menyelimuti pagi yang cerah. Rizka berdiri di dapur sambil menyeduh kopi untuk suaminya, Galang. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sederhana, rasa syukur akan kehidupan rumah tangganya yang ia anggap sempurna. Ia adalah wanita yang lemah lembut, penuh perhatian, dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Sejak awal pernikahan, ia memilih untuk mendampingi suaminya membangun usaha dari nol. Galang, suaminya, adalah pria karismatik berusia 35 tahun yang kini telah menjadi pengusaha sukses di bidang properti. Dulu, saat mereka baru menikah, hidup mereka jauh dari kata mewah. Rizka menjual perhiasan peninggalan almarhum ibunya untuk membantu Galang membuka usaha pertamanya. Mereka hidup hemat, saling dukung, dan tidak pernah menyerah meski jatuh bangun berulang kali. Setelah hampir 7 tahun menikah, kini mereka tinggal di rumah mewah yang merupakan hasil jerih payah bersama. Tidak ada yang Rizka inginkan lagi selain mempertahankan keluarga yang ia cintai. Sayang, aku buatkan sarapan favoritmu, nasi goreng kampung dengan telur dadar crispy. Kamu pasti butuh tenaga buat rapat hari ini, ucap Rizka sambil meletakkan nampan berisi sarapan di meja makan. Galang tersenyum sekilas dan mencium kening Rizka. Terima kasih, Riz. Kamu memang istri terbaik. Kalimat itu selalu membuat hati Rizka hangat. Ia merasa dihargai dan disayangi. Tapi ia tidak menyadari bahwa senyum suaminya mulai terasa hampa, tak sehangat dulu. Ia terlalu percaya dan terlalu cinta untuk bisa membaca tanda-tanda kecil yang mulai berubah. Siang itu, Rizka duduk di ruang kerjanya sambil merancang konsep untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Ia ingin membuat pesta kecil yang intim, hanya mengundang keluarga dan sahabat terdekat. Ia sudah memesan kue dari toko kue favorit mereka berdua, memesan gaun baru, dan berencana mencetak foto-foto kenangan perjalanan mereka ke Bali tahun lalu sebagai hiasan dekorasi. Wajahnya berseri-seri saat membayangkan kejutan kecil yang ingin ia berikan untuk Galang. Sore hari, Galang pulang lebih awal. Rizka berlari kecil menyambutnya. "Kamu pulang cepat hari ini?" "Tumben," tanya Rizka sambil tersenyum. "Rapat dibatalkan." "Aku capek banget. Pikiranku sedang penuh," jawab Galang sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa. "Penuh karena kerjaan atau karena aku mau kasih kamu kejutan di hari jadi kita?" goda Rizka. Galang tertawa kecil. "Kejutan apa? Jangan boros ya. Kita rayainnya nanti aja sekalian dinner." Rizka mengangguk. Ia tidak keberatan. Meski ia ingin membuat acara istimewa, ia selalu mengutamakan kenyamanan Galang. Mereka menghabiskan malam dengan menonton film lama favorit mereka. Rizka tertidur di bahu suaminya dengan hati yang tenang. Ia tak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia bangun bersama akan menjadi tempat pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Rizka bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, dan menata rumah. Ia juga mengurus keperluan bisnis kecilnya di bidang kerajinan tangan. Meski Galang sudah menjadi pria mapan, Rizka tidak pernah merasa bahwa ia harus hanya duduk diam menikmati hasil. Ia tetap produktif, mandiri, dan mencintai hidup sederhana yang tetap ia pelihara di tengah segala kemewahan. Namun tanpa disadarinya, senyum Galang kini sering palsu. Tatapannya sering kosong. Ia sering lupa menjawab sapaan Rizka, atau hanya membalas dengan gumaman pelan. Rizka mengira suaminya hanya lelah bekerja. Ia bahkan membuatkan jus segar setiap malam, memijat pundak Galang saat pulang kerja, dan tak lupa menyelipkan catatan kecil romantis ke dalam tas kerja suaminya setiap pagi. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Rizka mengangkat topik soal rencana pernikahan mereka. "Aku kepikiran mau bikin pesta kecil di rumah, Galang. Undang papa mama,
Om dan Tante. Cuma kita dan keluarga aja. Kita potong kue, nostalgia bareng. Kamu setuju? Galang tampak terdiam sejenak sebelum menjawab. Kayaknya aku bakal sibuk banget minggu depan. Riz, ada proyek besar yang harus aku handle. Bisa kita pending dulu? Wajah Rizka meredup sejenak, tapi ia segera mengangguk. Ya sudah. Aku paham. Semangat ya. Jangan terlalu diforsir kerjanya. Dalam hati kecilnya, ada rasa kecewa yang tak ia pahami. Tapi ia memilih menyingkirkannya. Baginya, pengorbanan adalah bentuk cinta. Dan selama ia yakin Galang tidak berubah hati, maka semua perjuangan ini akan selalu layak. Malam itu, saat sedang menyiapkan baju Galang untuk esok hari, Rizka melihat foto pernikahan mereka di meja rias. Ia tersenyum, mengenang momen-momen saat mereka mengucap janji setia. Ia teringat betapa Galang dulu memeluknya erat sambil berkata, "Kamu adalah rumahku, Rizka. Aku nggak akan pernah pergi kemanapun." Kalimat itu terngiang dalam benaknya. Ia memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka masih sekuat dulu. Tapi malam demi malam yang damai itu akan segera berakhir. Tanpa ia tahu, badai besar sedang menuju ke rumah tangganya. Dan badai itu, bernama Della, sudah lama mengincar tempatnya. Namun untuk saat ini, Rizka masih tersenyum, masih percaya. Ia belum tahu bahwa kepercayaan yang terlalu tulus kadang bisa menjadi kelemahan paling mematikan. Pagi hari itu, mentari kembali menyinari rumah megah Rizka dan Galang. Seperti biasa, Rizka telah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan merapikan segala keperluan suaminya. Ia mengenakan apron dan memutar lagu kesukaan mereka berdua sambil mengaduk adonan pankek kesukaan Galang. Hatinya terasa penuh cinta, seolah semua kebahagiaan dunia sedang menetap di rumah itu. Namun, pagi itu Galang turun dari kamar tanpa senyum dan tanpa semangat. Ia bahkan tak menyentuh secuil pun sarapan yang disiapkan Rizka. Wajahnya tampak murung, matanya lelah seakan tak tidur semalaman. Rizka duduk di hadapannya, mengamati suaminya dengan hati-hati. "Kamu nggak suka sarapannya? Atau kamu sakit?" tanya Rizka lembut, menyentuh tangan Galang. Galang menarik tangannya pelan. "Aku nggak lapar, Riz. Banyak pikiran." Rizka mengangguk, mencoba mengerti. Tapi dalam hatinya, ada rasa aneh yang belum ia bisa jelaskan. Biasanya, Galang akan menceritakan apapun padanya. Entah soal bisnis, karyawan, bahkan hal remeh-temeh seperti makanan baru di kantin kantornya. Tapi beberapa minggu terakhir, Galang semakin tertutup. Sejak pagi itu, Galang mulai sering pulang larut malam. Ia berdalih ada banyak proyek besar yang harus dia awasi langsung. Pernah suatu malam, ia baru pulang lewat tengah malam dengan wajah letih dan aroma parfum asing yang tak biasa. Rizka menyambutnya di pintu, menawarkan air hangat, tapi Galang hanya mengangguk singkat dan langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Rizka mulai resah, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga atau cerewet. Ia percaya, setiap pernikahan pasti melewati fase sulit, dan ia yakin ini hanya soal waktu. Namun, perubahan itu semakin nyata. Galang jadi sering meninggalkan ponselnya dalam keadaan terkunci. Ia mulai mengganti password laptop dan jarang lagi membiarkan Rizka menyentuh tas kerjanya. Jika dulu mereka terbiasa bercerita sebelum tidur, kini Galang lebih sering bermain ponsel hingga larut malam atau berpura-pura tidur. Rizka mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menyibukkan diri dengan bisnis kecilnya, membuat kerajinan tangan yang ia jual secara daring. Ia juga mulai mempersiapkan kado ulang tahun pernikahan mereka secara diam-diam. Ia masih berharap, Galang hanya sedang tertekan pekerjaan dan bukan karena sesuatu yang lebih buruk. Namun perubahan itu tidak berhenti. Galang mulai bersikap dingin, bahkan dalam hal-hal kecil. Ia tak lagi mengingat hal-hal penting tentang Rizka.
Suatu hari, Rizka jatuh sakit karena kelelahan. Ia demam dan muntah-muntah sepanjang malam. Tapi Galang tetap pergi pagi-pagi tanpa bertanya kabar. Bahkan sekadar memegang dahinya pun tidak. Hari demi hari, Rizka merasa makin sendiri. Ia sering menatap dinding kamar sambil bertanya dalam hati, "Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa aku terlalu membosankan?" Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, ia menepisnya. Ia menatap cermin dan meyakinkan dirinya bahwa ia wanita yang berharga, istri yang baik, dan ia pantas dicintai. Ia hanya harus lebih sabar, lebih kuat, dan tetap menjadi istri yang penuh kasih. Suatu malam, Galang pulang lebih awal, tapi wajahnya muram. Rizka menyambutnya dengan senyum dan segelas jus alpukat kesukaan Galang. "Aku lihat kamu stres banget belakangan ini. Mau cerita nggak?" tanya Rizka sambil duduk di sampingnya. Galang menghela napas. "Banyak hal yang bikin pusing. Dunia bisnis itu keras, Riz. Kadang aku cuma pengen tenang. Kamu tahu aku selalu di sini buat kamu, kan?" Galang mengangguk, tapi tak berkata apa-apa. Rizka tersenyum, mencoba menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, tapi Galang berdiri. "Aku mandi dulu." Rizka menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia tahu ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan entah kenapa, Rizka merasa bukan pekerjaan yang menjadi penghalang, melainkan seseorang. Beberapa hari kemudian, saat Rizka sedang membersihkan lemari kerja Galang, ia menemukan selembar tiket nonton konser jazz 2 orang. Bukan konser yang biasa mereka tonton bersama. Ia tahu Galang bukan penggemar jazz. Hatinya mulai menaruh tanya. Ia periksa tanggal tiket itu. Beberapa hari yang lalu, malam saat Galang pulang sangat larut. Tapi Galang bilang waktu itu dia lembur di kantor. Ketika ia tanya, Galang hanya menjawab cepat, "Itu hadiah dari relasi. Aku titipin ke orang kantor." Jawaban yang tak meyakinkan. Malam itu, Rizka menangis dalam diam. Ia belum tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi ia bisa merasakan dengan sangat jelas. Ada ruang yang mulai tidak bisa lagi ia masuki dalam kehidupan suaminya. Ia mengusap air matanya, lalu membuka album foto pernikahan mereka. Ia menatap mata Galang di foto itu, mata yang dulu berbinar penuh cinta padanya. Kini, mata itu tak lagi bisa ia temukan. Namun meski perih, Rizka belum menyerah. Ia berjanji akan tetap menjadi istri yang sabar. Karena baginya, kesetiaan bukan hanya soal siapa yang tidak tergoda, tapi siapa yang tetap bertahan meski hati mulai hancur perlahan. Yang belum ia tahu, bahwa langkah Galang sedang menuju jurang pengkhianatan yang lebih dalam. Dan wanita bernama Della sedang berjalan masuk ke kehidupannya, menggantikan peran yang selama ini Rizka jaga dengan sepenuh jiwa. Pagi itu, Rizka duduk di teras rumahnya yang menghadap taman kecil penuh bunga anggrek dan melati yang ia rawat sendiri. Ia sedang menyeruput secangkir teh hangat sambil menggulir layar ponselnya. Sejak beberapa minggu terakhir, rutinitas seperti ini menjadi pelariannya dari kebisuan rumah tangganya yang mulai kehilangan kehangatan. Ia membuka Instagram Galang, kebiasaan yang dulu selalu ia lakukan sambil tersenyum karena Galang sering mengunggah foto-foto mereka berdua. Tapi kini, tak ada lagi foto-foto romantis itu. Postingan Galang berubah jadi hanya soal kerja, bisnis, atau acara-acara formal. Rizka menelusuri kolom komentar dari salah satu foto Galang yang sedang menghadiri pertemuan bisnis di sebuah hotel. Di antara ratusan komentar, matanya terpaku pada satu nama, Della Maureen. Komentarnya sederhana, hanya emoji api dan senyum miring. Tapi entah mengapa, jantung Rizka langsung berdetak tidak karuan. Nama itu terasa familiar. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Setelah beberapa saat, ia membuka album lama di ponsel, mencari foto-foto pernikahan mereka. Dan benar saja, di salah satu foto, seorang wanita muda dengan gaun biru terlihat berdiri di barisan tamu undangan. Itu Della.
Della, teman kampus Galang. Ia masih mengingat bagaimana wanita itu dulu pernah terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Galang. Bahkan setelah mereka menikah, Rizka sempat mendengar dari teman-teman bahwa Della sempat menangis karena ditinggal menikah oleh Galang. Tapi saat itu Rizka tak menggubrisnya. Ia percaya Galang hanya mencintainya. Rasa penasaran itu menuntun Rizka membuka akun Della. Ternyata akunnya publik. Rizka mulai menggulir perlahan. Della terlihat sangat berbeda sekarang. Ia jauh lebih glamor, penuh gaya, sering mengunggah foto-foto di tempat mewah, spa, restoran mahal, dan bahkan di beberapa unggahan, terlihat cincin berlian mencolok di jari manisnya. Tapi bukan itu yang membuat dada Rizka terasa sesak, melainkan beberapa caption ambigu seperti terkadang yang menikah duluan bukan yang menang. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Di rumah dia bicara tentang setia. Tapi di sini dia panggilku sayang. Rizka merasa kepalanya berputar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Della hanya sedang mengisyaratkan hal lain. Tapi saat ia membuka foto yang diunggah 3 hari lalu, hatinya runtuh. Della memotret tangan seorang pria memegang gelas wine di sebuah restoran mahal. Jam tangan di tangan itu adalah jam tangan Galang. Rizka mengingatnya dengan jelas. Itu jam tangan limited edition yang ia belikan untuk ulang tahun Galang tahun lalu. Jam itu hanya ada satu di rumah mereka. Dan kini, muncul di foto wanita yang pernah menjadi pesaingnya. Perut Rizka terasa mual. Tangannya gemetar saat menutup layar ponsel. Ia menatap ke depan, tapi pandangannya kosong. Selama ini, ia terus menyangkal perasaannya sendiri. Terus mencoba bersikap positif dan mengira hanya dirinya yang terlalu sensitif. Tapi kini, ada nama dan wajah yang nyata. Della, ternyata belum benar-benar pergi dari kehidupan mereka. Siang harinya, Rizka memberanikan diri untuk bertanya pada Galang. Sayang, kamu masih ingat Della? Dulu dia teman kampus kamu, yang waktu itu datang di pernikahan kita. Galang tampak kaget. Ia menoleh sebentar lalu buru-buru memalingkan wajahnya. Oh, iya. Kenapa tiba-tiba nanyain dia? Enggak. Cuma lihat akun Instagram kamu. Dia sering komentar. Kalian masih sering ketemu. Galang tersenyum kecil, tapi matanya tak sehangat biasanya. Dia sekarang salah satu investor di proyek baru yang aku kelola. Ya, ketemu kadang-kadang. Rizka mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergemuruh. Galang tidak pernah menyebutkan bahwa ada investor wanita. Apalagi seseorang yang memiliki sejarah personal dengannya. Setelah percakapan itu, Rizka mulai membuka matanya lebih lebar. Ia tak ingin jadi istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ia mulai mengamati detail-detail kecil, bau parfum Galang, jadwal kerjanya yang sering berubah, bahkan struk pembayaran yang tak sengaja tertinggal di kantong celana. Suatu malam, Galang pulang dengan aroma parfum wanita yang asing. Parfum yang manis dan menyengat. Bukan parfum yang pernah ia gunakan. Rizka menyapa seperti biasa, tapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun puzzle yang pelan-pelan membentuk gambaran yang tak ingin ia lihat. Rizka mulai menyimpan semua bukti kecil yang ia temukan. Ia menulis tanggal, mencatat jam pulang Galang, hingga men-screenshot komentar dan postingan Della. Ia tak lagi hanya diam. Tapi ia juga tak langsung meledak. Ia tahu, wanita cerdas bukan yang bertindak gegabah, melainkan yang tahu kapan waktu paling tepat untuk menunjukkan kebenaran. Malam itu, Rizka berdiri di depan kaca sambil menatap bayangannya sendiri. Kalau kamu memang benar selingkuh, Galang, aku akan membuatmu tahu siapa yang selama ini kamu abaikan, gumamnya pelan. Matanya sudah tak berkaca-kaca. Ia bukan lagi Rizka yang hanya bisa menangis di balik pintu kamar. Ia mulai berubah, dan badai perlahan sedang tumbuh di balik kelembutannya. Malam turun dengan tenang,
Angin lembut mengayun tirai kamar Rizka. Namun hati Rizka jauh dari tenang. Ia duduk di ranjang, memandangi Galang yang tertidur di sebelahnya. Nafas suaminya terdengar berat dan teratur. Namun dalam tidurnya, ia menggumamkan satu nama yang membuat jantung Rizka mencelos. Della. Seketika tubuh Rizka kaku. Ia menatap Galang tak berkedip, berharap ia hanya salah dengar. Tapi mulut Galang kembali bergerak, dan nama itu keluar lagi, kali ini disertai senyum kecil di wajah suaminya. Rizka perlahan menunduk, menahan air mata yang sudah tak bisa lagi dibendung. Rasa perih yang selama ini ia tekan mulai menyeruak ke permukaan. Malam itu, Rizka tak bisa tidur. Ia hanya duduk di pinggir ranjang, menatap gelap, sambil menggenggam erat selimut yang terasa lebih dingin dari biasanya. Esok paginya, seperti biasa Galang bergegas ke kantor. Namun kali ini, ia lupa membawa ponsel yang tertinggal di meja makan. Rizka menatap benda itu cukup lama. Ia tahu, membuka ponsel suaminya tanpa izin adalah pelanggaran privasi. Tapi bagaimana dengan hatinya yang telah dilanggar? Dengan tangan gemetar, ia mencoba menebak-nebak PIN. Hanya 3 kali kesempatan. Dan di percobaan kedua, berhasil. Itu tanggal ulang tahun mereka. Ironis, batinnya. Masih juga memakai tanggal yang ia anggap istimewa, padahal ia sudah mencintai wanita lain. Isi ponsel itu membuka kenyataan pahit yang selama ini ia takuti. Galang dan Della ternyata sudah sering bertemu. Chat mereka penuh dengan kata-kata manis dan panggilan mesra. Ada foto-foto makan malam, selfie berdua di mobil, bahkan rekaman suara Della yang berkata, "Aku kangen kamu banget, Mas." Lebih dari itu, Galang bahkan mengirimkan uang puluhan juta ke rekening Della dengan alasan, biar kamu bisa belanja sesuka hati. Rizka menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya duduk membeku, seperti jiwanya keluar dari tubuhnya. Dunia yang ia bangun selama 7 tahun terakhir, dengan cinta, pengorbanan, dan kesetiaan, ternyata retak tanpa suara. Hari-hari selanjutnya, Rizka tidak lagi seperti dulu. Ia masih menyapa Galang dengan hangat, menyiapkan sarapan, tersenyum seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, pikirannya bekerja keras. Ia mengumpulkan semua bukti, mencatat setiap transaksi mencurigakan, mencermati pola kebohongan Galang. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali Galang berkata, lembur, maka dalam waktu 2 atau 3 hari kemudian akan ada transaksi besar keluar dari rekening mereka. Biasanya menuju rekening atas nama Della atau bahkan nama-nama asing yang ia yakin hanya kedok. Ia juga menyadari bahwa Galang kerap menyembunyikan struk pembayaran dari dompetnya. Dan saat sekali waktu ia memeriksa laptop kerja Galang yang tertinggal di ruang tamu, ia menemukan folder tersembunyi berisi dokumen pembayaran villa di Bali atas nama Della. Villa yang bahkan Rizka tak tahu pernah dibeli Galang. Satu malam, Rizka memutuskan untuk menghubungi kontak di ponsel Galang yang bernama Raka, yang ia tahu bukan Raka sahabat Galang yang asli. Saat ia menelepon dengan nomor berbeda, suara yang menjawab ternyata suara wanita. Dan suara itu bukan orang asing. Itu suara Della. Hati Rizka makin hancur, tapi juga makin yakin. Tak ada lagi keraguan bahwa Galang bukan hanya berkhianat, tapi juga memakai uang keluarga untuk menghidupi wanita lain. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyayat adalah kenyataan bahwa Galang melakukannya semua ini di belakang wanita yang dulu menjual kalung warisan ibunya, agar bisa membelikan Galang printer pertama untuk bisnisnya. Rizka bukan hanya istri, ia adalah saksi hidup dari perjuangan Galang. Tapi kini, ia hanya menjadi orang rumah yang diabaikan. Satu malam, Galang pulang dengan wajah ceria, sangat berbeda dari biasanya. Aku dapat proyek besar, Riz. Kayaknya minggu depan aku harus sering keluar kota. Jadi kalau aku nggak bisa di rumah beberapa hari, kamu ngerti ya?
ucapnya sambil tersenyum tipis. Rizka menatap suaminya dengan mata yang lembut, namun dalam tatapannya ada sesuatu yang berbeda. Tentu, Mas. Aku selalu percaya kamu. Galang mencium kening Rizka. Tapi kini, Rizka tak lagi merasa hangat. Ciuman itu terasa dingin, kosong, dan penuh kebohongan. Malam itu, Rizka kembali membuka ponsel suaminya dan membaca satu pesan yang baru masuk dari Della. Sayangku, ulang tahunku nanti kita rayain di rumahmu aja ya? Biar makin deg-degan. Hahaha. Aku pengen semua orang tahu kamu pilih aku. Rizka terdiam lama. Tangannya mengepal. Matanya menatap layar ponsel itu seperti menatap pisau yang menancap di dadanya. Tapi saat ia berdiri dan menatap dirinya di cermin, ia tersenyum kecil. Aku sudah cukup bersabar, bisiknya pada bayangannya. Kalau kamu ingin pesta, Della, aku akan pastikan kamu mendapatkannya. Tapi bukan pesta kemenangan. Ini akan jadi pesta kehancuran. Malam itu, Rizka mulai menyusun rencana. Ia tahu, pertarungannya belum dimulai. Tapi saat ia melangkah, itu artinya tidak akan ada jalan mundur lagi. Mentari pagi menyapu perlahan jendela rumah yang megah itu. Tapi bagi Rizka, sinar terang tak lagi menghangatkan hati. Ia sudah tahu. Ia sudah melihat, membaca, dan mendengar sendiri. Perselingkuhan suaminya dengan Della bukan lagi dugaan. Semua bukti sudah di tangannya. Tapi Rizka tidak mengamuk, tidak membentak, tidak mengusir Galang seperti wanita kebanyakan. Ia memilih diam, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk membalas. Pagi itu Galang tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia berdandan rapi dengan jas abu muda dan semprot parfum mahal yang biasanya hanya ia kenakan saat ada acara istimewa. Rizka yang sedang menyusun stok pesanan kerajinan tangan di meja ruang makan, hanya melirik sekilas. Kamu rapi banget, Mas. Ada acara penting ya hari ini? Tanya Rizka dengan suara lembut, seolah tak tahu apa-apa. Galang tersenyum tipis, lalu mencium kepala Rizka. Ada meeting sama calon investor. Mungkin nanti pulangnya agak malam. Jangan tungguin. Investor yang sama seperti minggu lalu. Rizka menahan nada tajam dalam suaranya. Galang hanya menjawab, ya, ada tambahan orang baru juga. Lalu ia pergi begitu saja. Rizka menarik napas panjang. Ia tahu, hari itu Galang tidak akan ke kantor. Ia akan menemui Della. Tapi ia biarkan. Semakin Galang tenggelam dalam kepalsuannya, semakin mudah Rizka menjebaknya nanti. Malam harinya, Galang pulang dengan wajah penuh kepuasan. Ia tidak tahu bahwa Rizka baru saja mendapatkan info penting dari salah satu kru catering langganannya. Kru itu berkata bahwa ia diminta oleh Galang untuk menyiapkan pesta di rumah Rizka, dengan tema pesta ulang tahun. Pesta itu akan digelar minggu depan. Saat Rizka tanya, siapa yang ulang tahun, suara di seberang telepon ragu, lalu menjawab lirih. Namanya Mbak Della, Bu. Dia katanya pacar Pak Galang. Darah Rizka serasa mendidih, tapi ia berhasil menahannya. Ia ucapkan terima kasih dengan suara paling ramah, lalu mematikan telepon. Hatinya hancur berkeping-keping. Rumah ini, rumah yang dibangun bersama, rumah yang ia isi dengan doa, cinta, dan pengorbanan, kini akan digunakan untuk merayakan hari lahir seorang wanita yang mencuri suaminya. Dan Galang melakukannya tanpa rasa bersalah. Rizka tak tidur malam itu. Ia duduk di ruang kerja kecilnya, membuka kembali semua data rekening, file aset, dan bukti kepemilikan rumah. Semuanya masih atas namanya. Galang pernah ingin mengubahnya menjadi atas nama bersama, tapi Rizka menolak, karena sejak awal semua aset dibeli dari warisan almarhum ayahnya. Ia bersyukur atas keputusan itu. Beberapa hari kemudian, Galang mulai mengatur rumah. Ia menyuruh asisten rumah tangga menata ulang ruang tamu, memasang dekorasi,
dan bahkan memesan bunga segar langsung dari Bandung. Semua dilakukan diam-diam, tapi tidak cukup untuk menyembunyikannya dari mata Rizka. Yang membuat hati Rizka tambah ngilu adalah cara Galang berakting di hadapannya. Ia berkata, "Minggu depan ada acara kantor. Aku pinjam rumah ya. Biar nggak repot ke hotel. Acaranya cuma kecil, Riz." Rizka menatap mata Galang. Sejenak ia ingin berkata, "Kenapa kamu tega?" Tapi bibirnya hanya melengkung pelan. "Tentu. Rumah ini rumah kita. Silakan saja." Galang tersenyum puas, merasa berhasil mengelabui istrinya. Ia bahkan dengan santainya meminta izin untuk menyewa band akustik kecil, lengkap dengan alat musik dan lighting. "Biar suasana santai, ya. Nggak terlalu resmi kok," katanya. Rizka mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata, "Bersiaplah, Galang. Kau akan menyesal menjadikan rumah ini panggung kebohonganmu." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Galang mengirim undangan digital ke teman-teman kerjanya dan beberapa rekan bisnis. Ia menyuruh semuanya menjaga kerahasiaan pesta ini dari si pemilik rumah. Tak tahu bahwa si pemilik rumah telah lebih dulu membaca semua email dan chatnya. Bahkan Della juga ikut memilih desain dekorasi, memesan kue ulang tahun, dan menyuruh fotografer profesional datang. Rizka diam saja. Tapi malam-malamnya kini diisi dengan pertemuan diam-diam bersama pengacara pribadinya. Ia mempersiapkan langkah-langkah hukum jika sewaktu-waktu Galang nekat menggugat harta. Ia juga menghubungi pihak bank dan memverifikasi ulang akses atas semua rekening bisnis keluarga. Rizka diam-diam memblokir akses Galang ke rekening utama, namun tetap membiarkan kartu debit Galang aktif untuk saat ini. Ia juga menghubungi vendor-vendor pesta, dan karena semua masih atas namanya, ia bisa memantau langsung pergerakan dana. Ia bahkan mengganti rekening pembayaran utama untuk pesta menjadi atas namanya sendiri. Tidak ada yang curiga. Semuanya tetap berjalan sesuai rencana, termasuk rencana Rizka. Semakin mendekati hari pesta, Galang makin sibuk. Ia bahkan menyuruh Rizka menginap di hotel semalam karena akan banyak tamu pria dan suasananya bising. Tapi Rizka menolak halus. "Aku cuma di kamar saja, Mas. Nggak akan ganggu. Lagi pula, aku juga ingin lihat bagaimana suasana rumah kita berubah malam itu," jawab Rizka dengan senyum penuh makna. Galang tak bisa memaksa. Ia mengira Rizka hanya akan berdiam di lantai atas, seperti istri jinak yang tak peduli lagi pada urusan suaminya. Tapi dia lupa, Rizka bukan istri yang akan pergi diam-diam. Ia akan tinggal dan menyaksikan pesta yang akan mengubah segalanya. Malam sebelum pesta, Rizka berdiri di tengah ruang tamu yang sudah dihias indah dengan bunga mawar putih dan lilin gantung. Di sudut ruangan berdiri meja besar yang nanti akan menjadi tempat Della meniup lilin. Ia memandangi semuanya dalam diam, lalu berbisik, "Besok, kamu akan tiup lilin di rumahku, Della. Tapi lilinmu tak akan menerangi jalanmu. Justru akan membuka mata semua orang siapa kamu sebenarnya." Lalu ia melangkah naik ke kamarnya. Tenang. Penuh rencana. Karena pertunjukan sudah dimulai, dan pemeran utamanya bukan Galang ataupun Della, tapi Rizka. Matahari pagi menyelinap pelan melalui jendela besar kamar Rizka. Tapi pagi ini tak seperti biasanya. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena gugup, melainkan karena tekad. Hari ini adalah hari ulang tahun Della. Hari di mana wanita itu akan berdiri di tengah ruang tamu rumah Rizka, dikelilingi cahaya lampu sorot, iringan band akustik, dan suara tawa para tamu undangan. Hari yang mereka persiapkan untuk mempermalukan istri sah. Tapi mereka tak tahu, panggung yang mereka bangun sebenarnya adalah milik Rizka, dan pertunjukan utama baru akan dimulai. Galang sejak pagi terlihat sibuk. Ia mondar-mandir mengatur vendor, mengatur catering, memastikan dekorasi sesuai selera Della.
Ia bahkan meminta salah satu pegawai kantor untuk menjemput Della dengan mobil mewah. Ia tak menyapa Rizka sejak pagi, hanya berkata singkat, "Tolong jangan turun malam ini, Riz. Biar acara ini berjalan lancar." Rizka hanya tersenyum. "Tentu, Mas. Aku nggak akan ganggu. Tapi aku ingin lihat dari kejauhan. Boleh ya?" Galang mengangguk cepat, tanpa curiga sedikitpun. Matanya terlalu sibuk dengan dunia barunya, hingga tak menyadari bahwa senyum tenang Rizka menyimpan badai yang siap menghancurkan semuanya. Menjelang sore, rumah mulai dipenuhi orang. Para tamu datang dengan dandanan mewah. Musik mulai dimainkan. Aroma lilin aromaterapi bercampur dengan bau bunga segar memenuhi ruangan. Galang berdiri di tengah pesta, mengenakan jas terbaiknya. Ia tampak bangga. Di sisinya, Della masuk dengan gaun merah menyala yang membalut tubuhnya ketat. Senyumnya lebar, penuh kepercayaan diri. Beberapa tamu wanita menatap sinis. Mereka tahu Della bukan istri Galang. Tapi diam saja. Mungkin karena uang. Atau karena rasa ingin tahu akan drama yang akan terjadi. Della mencuri pandang ke arah tangga, ke arah lantai atas tempat kamar Rizka berada. Ia tersenyum puas. "Dia nggak muncul ya? Takut kali lihat pesta aku di rumah dia," bisik Della pada Galang. Galang tertawa pelan. "Dia nggak akan ganggu. Tenang aja, malam ini milikmu." Rizka mendengar kalimat itu dari balik tirai kamar yang sedikit terbuka. Ia menatap ke bawah, melihat keramaian yang seharusnya bukan untuk wanita lain. Tapi ia tetap tenang. Ia sudah siap. Tak ada air mata malam ini. Tak ada histeria. Hanya langkah pasti seorang istri yang hendak mengambil kembali harga dirinya. Acara berjalan lancar. Della melenggak-lenggok di tengah para tamu. Ia menyapa semua orang seperti ratu, memamerkan cincin berlian yang katanya hadiah dari Galang. Musik berhenti sebentar. Lampu dipadamkan. Kue ulang tahun besar dibawa ke tengah ruangan, dikelilingi lilin dan bunga. Semua mata tertuju pada Della yang berdiri di depan kue, siap meniup lilin. Tapi sebelum lagu ulang tahun dimulai, seorang petugas catering tiba-tiba membisikkan sesuatu ke telinga Galang. Wajah Galang langsung berubah. "Apa? Ditolak semua? Nggak mungkin. Coba lagi." Suara gaduh mulai terdengar. Galang bergegas ke arah kasir mini yang dipasang untuk pembayaran. Semua kartu debit dan kreditnya ditolak. Galang mengeluarkan kartu lain. Tetap gagal. Berkali-kali. Ia mulai panik. "Kenapa semua kartu gue diblokir?" bisik Galang pada salah satu staf bank yang juga hadir sebagai tamu. Petugas itu menggeleng. "Akun Anda dibekukan sejak siang tadi. Ada otorisasi dari pemilik utama akun." Galang mulai pucat. Suara tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Della mendekat, berbisik dengan nada tinggi. "Kok kamu malu-maluin, sih? Masa ulang tahun aku kacau kayak gini?" Galang ingin menjawab, tapi suara tumit sepatu menyentak dari arah tangga. Semua kepala menoleh. Dan dari lantai atas, turunlah Rizka, dengan gaun putih elegan, rambut tergerai anggun, dan wajah tenang. Ia membawa sebuah map merah dan sebuah mikrofon portabel di tangannya. Langkahnya ringan tapi tajam. Saat ia sampai di tengah ruangan, musik berhenti sepenuhnya. Tamu-tamu menatap dengan campuran kaget, kagum, dan penasaran. Galang terpaku. Della melotot. Rizka berdiri di samping kue ulang tahun Della, lalu menatap semua tamu. "Selamat malam. Maaf saya mengganggu. Saya hanya ingin memperkenalkan diri. Saya Rizka, istri dari Bapak Galang, pemilik rumah ini." Suaranya tenang, tapi tegas. Ruangan hening. "Dan malam ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Della."
Senang sekali bisa merayakan hari spesialmu di rumah yang dibangun dari kerja keras saya dan uang saya. Termasuk kue ini, yang ternyata dipesan dengan rekening saya. Della menegang. Galang mencoba mendekati Rizka, tapi ia mundur dan menatapnya dingin. Mas Galang, terima kasih sudah memberi saya pertunjukan yang indah malam ini. Sayangnya, semua tagihan pesta ini akan saya kembalikan pada pemilik aslinya. Tapi dengan kondisi, semua akunmu kini tak bisa lagi diakses. Termasuk akun perusahaan yang dulu kita bangun bersama. Rizka membuka map merah dan menunjukkan fotokopi surat kuasa, pembekuan rekening, dan salinan bukti transfer ke rekening Della. Semua bukti perselingkuhan ini sudah lengkap. Saya akan ajukan gugatan cerai pekan depan. Dan karena semua aset bisnis masih atas nama saya. Selamat tinggal, Galang. Kamu dan dia bisa rayakan cinta kalian di luar rumah ini. Tepuk tangan lirih terdengar dari beberapa tamu. Sebagian wanita bahkan mengangguk penuh kagum. Della tampak gemetar. Galang masih mencoba bicara, tapi Rizka tak memberinya kesempatan. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian. Setidaknya sekarang saya tak perlu hidup dalam kebohongan lagi. Rizka menatap ke arah pintu, dan dalam langkah anggun, ia berjalan keluar dari rumah itu. Beberapa orang mengejarnya untuk memberi dukungan, sementara di dalam, Galang masih panik mencoba menelepon, tapi semua akunnya sudah tidak bisa diakses. Della marah besar, menghujaninya dengan pertanyaan. Tapi semua sudah terlambat. Malam itu bukan pesta ulang tahun Della. Malam itu adalah pesta pembebasan Rizka. Langit Jakarta masih gelap ketika Rizka membuka mata. Tapi bukan karena mimpi buruk atau tangisan batin seperti dulu. Kali ini ia terbangun dalam ketenangan. Tenang karena ia tahu semua sudah selesai. Ia telah keluar dari rumah yang sudah lama tak lagi pantas ia sebut rumah tangga. Dan malam itu, ia bukan kalah, ia justru menang. Beberapa jam sebelumnya, ia meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak dan langkah anggun. Bukan dengan tangisan, tapi dengan keberanian. Pagi ini, Rizka bangun di unit apartemen mewah yang dulu ia beli diam-diam dari hasil usaha sampingannya. Tempat itu kini jadi markas barunya. Tempat ia akan memulai semuanya dari awal. Tanpa Galang, tanpa pengkhianatan, tanpa air mata. Setelah mandi dan sarapan ringan, Rizka duduk di meja kerja kecilnya. Di hadapannya, tumpukan dokumen dan laptop terbuka, memperlihatkan laporan rekening bisnis yang dulunya dikelola bersama Galang. Kini semuanya telah resmi dipindahkan atas nama Rizka seorang. Ia tidak melakukannya dalam sehari. Semua sudah dirancang matang sejak pertama kali ia mencium aroma kecurangan dari suaminya. Ia teringat kembali, malam-malam ketika Galang tertidur setelah berbohong soal lembur kantor. Rizka diam-diam menyalin data dari laptop dan ponsel suaminya. Ia juga menggandakan surat-surat aset, mempelajari sistem keuangan bisnis mereka, dan bahkan menyewa konsultan keuangan pribadi untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dipakai Galang melawan balik. Dan semua itu berhasil. Kini, semua rekening utama perusahaan telah dibekukan dan dialihkan. Aset properti, kendaraan, bahkan saham bisnis yang awalnya dibeli atas nama Rizka tetap utuh dalam kendalinya. Galang tak menyadari bahwa semua kekayaannya hanya semu. Karena tak ada yang benar-benar atas nama dia. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Sebuah nomor asing. Rizka mengangkatnya. Bu Rizka, saya dari Bank X. Kami hanya ingin mengonfirmasi bahwa permintaan pemblokiran akses rekening atas nama Galang Pradana telah kami proses penuh. Dan mulai hari ini seluruh hak akses sudah nonaktif. Terima kasih, ucap Rizka singkat, lalu menutup telepon. Ia menyesap teh hangatnya sambil membuka sosial media. Dan seperti yang sudah ia prediksi, pesta semalam telah menjadi bahan perbincangan viral. Beberapa tamu yang hadir ternyata merekam kejadian tersebut,
termasuk saat Rizka turun dari tangga dan membacakan semua bukti pengkhianatan. Video itu sudah tersebar luas di Instagram dan TikTok. Judulnya dramatis. Istri sah bongkar perselingkuhan suami pelakor di tengah pesta ulang tahun. Satu rumah tercengang. Komentar-komentar berdatangan. Salut sama ibu ini. Kalem tapi mematikan. Pelakornya pasti malu seumur hidup. Di rumah istri sah loh. Bisa nggak sih ini dijadiin sinetron? Rizka tersenyum lirih. Bukan karena ia ingin terkenal. Bukan pula karena ia menikmati balas dendam. Tapi karena satu dunia akhirnya tahu. Ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak seenaknya. Di waktu yang sama, di rumah yang semalam dipenuhi tawa palsu dan pesta semu, suasana kini berbalik muram. Galang duduk di ruang tamu yang kini berantakan, menatap layar laptop dengan frustasi. Semua rekeningnya benar-benar kosong. Akses ke kantor pusat ditangguhkan karena semua dokumen dan izin bisnis sudah diamankan Rizka. Della duduk tak jauh darinya, wajahnya penuh amarah. Jadi, kamu nggak punya akses uang sepeser pun sekarang, bentaknya. Aku nggak nyangka Rizka secerdik itu. Aku pikir dia cuma perempuan rumahan yang nggak ngerti apa-apa. Kamu yang goblok, teriak Della. Kita habis-habisan ngadepin pesta. Aku udah malu setengah mati semalam. Semua orang tahu aku pelakor sekarang. Galang hanya mengusap wajahnya. Kepalanya pening. Aku akan coba cari jalan keluar. Kita bisa ajukan gugatan harta gono gini. Aku yakin bisa rebut separuhnya. Tapi Della tak mau dengar. Ia berdiri dan mengambil tasnya. Kamu pikir aku mau hidup susah sama laki-laki yang bahkan nggak bisa bayar listrik rumah? Maaf Galang, aku bukan Rizka. Lalu Della pergi meninggalkan rumah itu. Tanpa menoleh. Tanpa pamit. Hari itu, Galang akhirnya benar-benar sendiri. Sementara itu, Rizka menghadiri undangan talk show kecil di komunitas wirausaha perempuan. Salah satu panitia membaca kisahnya dari media sosial dan mengundangnya sebagai narasumber. Dengan penampilan sederhana namun berwibawa, Rizka berbagi kisah bukan dengan nada dendam, tapi sebagai motivasi bagi para istri dan perempuan untuk bangkit dari pengkhianatan. Bukan soal bagaimana saya ditipu, ujar Rizka. Tapi soal bagaimana saya memilih untuk tidak jatuh terlalu lama. Saya pernah hancur. Tapi saya tidak ingin musnah. Para hadirin bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Di akhir sesi, seorang jurnalis lokal mendekatinya dan berkata, Bu Rizka, banyak yang ingin tahu. Apa yang membuat ibu tidak membalas dengan kemarahan? Rizka tersenyum tenang. Karena saya ingin dia tahu, diam saya bukan lemah. Tapi karena saya sedang mempersiapkan satu hal yang akan lebih menyakitkan daripada teriakan, yaitu kehilangan semua yang dia pikir miliknya. Pagi itu, Galang duduk membisu di teras rumah yang kini terasa begitu dingin dan kosong. Rumah yang kemarin penuh hiasan pesta kini tampak seperti sisa perang. Balon-balon meletus, bunga layu berserakan, dan taplak meja yang lusuh menggantung tak rapi. Sementara ia hanya memandangi tanah, berusaha menerima kenyataan bahwa dunia yang ia banggakan semalam, kini telah runtuh, dan semua mata publik menyaksikannya. Video yang merekam Rizka saat menghentikan pesta Della sudah ditonton lebih dari 5 juta kali hanya dalam 2 hari. Banyak akun gosip dan media online ikut membagikan cuplikan tersebut. Judul-judulnya bahkan lebih tajam daripada kata-kata Rizka. Pesta ultah pelakor berakhir memalukan di rumah istri sah. CEO wanita ungkap skandal suami di tengah pesta. Semua aset dialihkan, suami terpental. Rizka, wanita lembut yang menghancurkan selingkuhannya dengan senyuman. Galang bukan hanya menjadi bahan tertawaan, tapi juga kehilangan banyak klien bisnis. Beberapa partner bisnis mundur diam-diam, bahkan salah satu kontrak terbesarnya dibatalkan karena reputasi pribadinya dianggap merusak citra perusahaan.
Telepon yang dulu sibuk dengan penawaran kerja kini sepi. Bahkan asistennya mulai enggan mengangkat panggilan darinya. Lebih dari itu, Della pun pergi. Ia tidak kuat dengan hujatan netizen. Belum lagi keluarganya yang malu luar biasa. Ia sempat datang ke rumah Galang 2 hari setelah pesta, hanya untuk mengambil beberapa barang dan membanting dompet kecil ke wajah Galang. Aku nggak mau hidup sama laki-laki yang nggak punya harga diri. Kamu nggak bisa jaga rahasia, nggak bisa lindungi aku, dan sekarang, nggak punya apa-apa. Selesaikan masalahmu sendiri, Galang, katanya dingin sebelum membanting pintu dan pergi. Galang menatap pintu yang tertutup rapat itu, dan ia sadar, ia kehilangan segalanya. Istri sahnya, hartanya, reputasinya, dan bahkan wanita yang katanya ia cintai. Di sisi lain kota, Rizka menghadiri pertemuan bisnis barunya. Ia sedang menjajaki peluang membuka lini usaha fashion modest dengan brand lokal. Ia tak lagi menggunakan nama perusahaan lamanya yang dibangun bersama Galang. Kini, semuanya murni miliknya. Nama, visi, strategi, dan kesuksesannya. Bersama 2 rekan wanita, ia membuat konsep butik yang menyasar wanita pekerja yang ingin tetap elegan dan mandiri. Media sosial bisnis barunya langsung ramai. Banyak orang tertarik bukan hanya karena produknya, tapi karena mereka tahu siapa pendirinya. Rizka kini dikenal sebagai simbol kebangkitan perempuan dari pengkhianatan. Di sela-sela waktu kerja, Rizka membuka salah satu pesan yang masuk ke DM Instagram miliknya. Ternyata dari salah satu tamu undangan yang hadir di pesta ulang tahun Della. Bu Rizka, saya hadir malam itu. Saya pikir akan datang ke pesta biasa, tapi justru saya belajar sesuatu malam itu. Tentang harga diri. Tentang kekuatan perempuan. Terima kasih karena sudah mengajarkan kami untuk tidak lemah meski disakiti. Rizka hanya menatap layar itu sambil tersenyum kecil. Ia tidak merasa bangga karena dipuji. Ia hanya bersyukur karena luka hatinya tidak sia-sia. Ia pernah hampir tenggelam, tapi kini, ia justru menjadi penyelamat bagi banyak orang lain yang sedang dalam badai yang sama. Beberapa hari kemudian, Rizka kembali ke rumah lamanya. Tapi kali ini bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengambil dokumen-dokumen penting yang belum sempat dibawa. Ia datang bersama 2 pengacara dan seorang saksi. Galang membuka pintu dengan wajah kusut dan mata sembab. Rumah itu seperti mayat hidup, sunyi, berdebu, dan terasa tak bernyawa. Ia memandangi Rizka seperti seorang pria yang menyesali segalanya, tapi terlalu malu untuk meminta maaf. Rizka, panggilnya lirih. Namun Rizka hanya berjalan melewatinya tanpa bicara. Ia masuk ke ruang kerja, mengambil beberapa berkas, lalu ke kamar untuk mengecek laci-laci. Semua dilakukan dalam diam. Saat ia hendak pergi, Galang memberanikan diri berkata, "Aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku kehilangan kamu, Rizka, kehilangan semuanya." Rizka menatapnya dengan tatapan kosong. Tak ada amarah, tak ada air mata. Hanya ketenangan yang mengiris. "Aku nggak pernah minta kamu sempurna, Galang. Aku hanya ingin kamu jujur dan menjaga janji." Ia melangkah ke arah pintu, tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Kamu ingin pesta untuk dia? Sudah dapat. Kamu ingin hidup baru? Sudah kamu pilih. Sekarang, terimalah semuanya, sendirian." Dan ia pun pergi, meninggalkan rumah itu dengan tenang. Sementara Galang berdiri kaku di depan pintu, menatap punggung wanita yang tak lagi bisa ia miliki. Di mobil, Rizka duduk sambil menatap jalanan yang ramai. Jakarta tetap bising, tetap padat. Tapi hatinya kini lapang. Ia tak lagi dihantui pertanyaan, "Kenapa aku?" atau "Apa kurangku?" Karena ia tahu, masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada pria yang tak tahu cara menjaga cinta. Video pesta ulang tahun Della yang berubah jadi panggung penghinaan itu
terus bergulir liar di media sosial. Dalam hitungan hari, klip berdurasi 3 menit yang menampilkan Rizka dengan elegan membongkar perselingkuhan Galang dan Della sudah menjadi pembahasan nasional. Bukan hanya viral di kalangan ibu rumah tangga atau netizen gosip, tapi juga di kalangan profesional dan media. Di beberapa talkshow televisi, nama Rizka Prameswari menjadi topik hangat. Bahkan media besar seperti Femina dan majalah Kartini mulai mengangkat kisahnya sebagai simbol kekuatan perempuan modern. Lembut tapi tajam, sabar tapi penuh perhitungan, dan yang terpenting, tidak menjual penderitaannya, melainkan memutarnya menjadi kemenangan. Rizka awalnya enggan muncul di publik. Tapi dorongan dari tim bisnis barunya dan rekan-rekan sesama perempuan membuatnya mengubah sikap. Ia memilih untuk menyuarakan kebenarannya bukan demi sensasi, tapi agar tak ada lagi perempuan yang merasa sendiri saat disakiti. Pada satu malam, ia diundang sebagai tamu kehormatan di seminar bertema Perempuan dan Kendali Atas Hidupnya, yang diadakan di salah satu ballroom hotel mewah di Jakarta. Ratusan peserta hadir, mayoritas perempuan dari berbagai usia dan latar belakang. Ketika Rizka naik ke panggung, seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan panjang. Ia tampil anggun dengan setelan serba putih dan kerudung sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya berbicara tentang luka yang telah ia ubah menjadi cahaya. Ia membuka pidatonya dengan kalimat, "Saya pernah dikhianati. Pernah dipandang sebagai wanita bodoh karena terlalu percaya. Tapi saya percaya. Kebodohan yang sebenarnya adalah ketika kita tahu disakiti, tapi memilih tetap tinggal tanpa tahu kapan harus berhenti." Ruang itu hening, penuh perhatian. Beberapa wanita di barisan depan mulai menitikkan air mata. Rizka melanjutkan dengan membagikan bagaimana ia menyusun strategi perlahan, mengamankan aset, menyusun langkah hukum, dan tetap tenang hingga hari pesta tiba. "Saya tidak ingin membuat drama. Tapi saya juga tidak ingin diam ketika rumah saya dijadikan tempat pesta untuk wanita lain. Jadi saya lakukan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Saya kembalikan harga diri saya, dan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan membiarkan cinta membuat saya buta selamanya." Tepuk tangan kembali menggema. Di layar besar, ditampilkan cuplikan momen ketika Galang bingung karena seluruh kartu debitnya ditolak. Lalu muncul detik-detik ketika Rizka turun dari tangga, membawa dokumen dan mikrofon. Klip itu kini dianggap sebagai simbol pembebasan perempuan dari belenggu pengkhianatan. Sementara itu, di sisi lain kota, Galang mengurung diri di rumah yang kini sepi dan hampa. Ia tak lagi bisa menutupi rasa malu. Dimanapun ia pergi, bisik-bisik terdengar. Beberapa mantan kolega menghindar, takut reputasinya terbawa. Beberapa staf kantor sudah mengajukan resign. Yang lebih menyakitkan, beberapa vendor menolak bekerja sama dengan alasan moral. Dan seperti tidak cukup hancur, Galang mendapat kabar bahwa salah satu saudaranya bahkan ikut mengecam tindakannya di sosial media. "Malu punya keluarga yang tega menyakiti istri sebaik Rizka," tulisnya dalam unggahan. Galang ingin menuntut, ingin membalas, tapi ia tak punya lagi daya. Ia bahkan harus menjual satu-satunya mobil pribadinya demi membayar sisa utang pesta yang ternyata tetap jatuh tempo, karena vendor-vendor tidak peduli bahwa rekeningnya sudah diblokir. Semua tagihan tetap ditujukan pada Galang sebagai penyewa acara. Ironisnya, satu persatu tamu yang hadir di pesta itu mulai angkat suara di media sosial. Salah satu komentarnya berbunyi, "Saya hadir malam itu. Awalnya saya pikir itu pesta ulang tahun biasa. Tapi ketika Bu Rizka turun, rasanya seperti nonton film. Satu pelajaran, jangan pernah meremehkan istri yang diam." Di suatu sore yang tenang, Rizka berjalan santai di taman kecil dekat apartemennya. Di bangku taman, ia membuka satu amplop kecil berisi undangan talk show televisi nasional. Kali ini ia akan duduk satu panggung dengan psikolog, pengacara perempuan, dan aktivis hak wanita. Tiba-tiba, seorang ibu muda menghampirinya,
membawa anak kecil. Bu Rizka ya? Tanyanya sopan. Rizka tersenyum. Iya, saya sendiri. Saya mau bilang terima kasih. Saya nonton video ibu, dan itu membuat saya kuat untuk keluar dari pernikahan yang menyakitkan. Saya tadinya takut, tapi ibu bikin saya sadar. Saya punya hak untuk bahagia. Rizka tersenyum, lalu meraih tangan ibu itu dan menggenggam hangat. Terima kasih sudah memilih dirimu sendiri. Kita berhak untuk dihargai. Saat ibu itu pergi bersama anaknya, Rizka menghela napas. Hatinya tenang. Bukan karena balas dendam sudah selesai, tapi karena setiap lukanya kini menjadi alasan seseorang untuk bangkit. Dan malam itu, di beranda apartemen, ia menuliskan satu kalimat di jurnal pribadinya. Hari ketika aku dipermalukan di rumahku sendiri, justru menjadi hari ketika aku akhirnya benar-benar bebas. 1 bulan telah berlalu sejak pesta ulang tahun Della yang berubah jadi mimpi buruk itu. Tapi bagi Galang dan Della, waktu seolah tak membawa kelegaan. Justru sebaliknya, hari demi hari terasa seperti hukuman tak berkesudahan. Galang kini menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Dari seorang pria dengan jabatan CEO dan reputasi mapan, kini ia hanya pria yang ditolak di mana-mana. Banyak rekan bisnis menghapus namanya dari kontak. Beberapa klien secara terang-terangan menyebut tak ingin bekerja dengan pria yang tidak bisa menjaga rumah tangganya sendiri. Sementara Della, wanita yang sempat melenggang angkuh di tengah pesta glamor, sekarang lebih banyak mengurung diri. Akun media sosialnya dibanjiri komentar kebencian. Setiap unggahan, bahkan yang lama, dipenuhi cacian seperti, "Kamu bahagia merusak rumah tangga orang. Sekarang rasain hidup tanpa ATM istri sah." Pelakor seumur hidup dicap pelakor. Awalnya Della masih mencoba membalas. Tapi semakin dilawan, semakin banyak orang yang menyerang. Beberapa follower melaporkan akunnya hingga sempat dinonaktifkan. Ia mencoba membuka usaha online kecil-kecilan, tapi namanya sudah terlalu rusak. Tak ada yang mau membeli, apalagi percaya padanya. Di sisi lain, Rizka justru terus bersinar. Ia mendapat penghargaan dari komunitas bisnis perempuan nasional sebagai sosok perempuan tangguh inovatif 2025. Ia tampil dalam beberapa acara televisi, membagikan kisahnya dengan tenang dan elegan. Bukan dengan arogansi, melainkan dengan pesan kuat. Bukan dendam yang membesarkan kita, tapi keberanian untuk memilih diri sendiri, meski dunia mengira kita akan diam. Galang, yang menonton semua pencapaian Rizka dari layar kecil televisi tua yang kini satu-satunya hiburannya, hanya bisa menatap kosong. Ia ingat betul bagaimana dulu Rizka yang selalu menyetrika baju kerjanya dengan rapi, mengingatkan sarapan, bahkan membantu menyusun strategi bisnis. Ia ingat bagaimana Rizka yang selalu sabar, selalu mendahulukan dia, bahkan saat dirinya sudah mulai menyimpan rahasia. Dan kini, perempuan itu berdiri di atas panggung, tanpa dia. Malam itu, Della datang ke rumah kontrakan kecil yang kini ditempati Galang. Wajahnya letih, dan matanya sembab. "Aku nggak tahan, Galang. Semua orang hujat aku. Keluargaku malu. Teman-temanku menjauh. Bahkan di minimarket pun aku merasa diawasi." Galang tak menyahut. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lututnya. Della melanjutkan, "Kita harus klarifikasi. Kita bilang aja Rizka rekayasa semuanya. Dia licik, dia manipulatif, dia bawa media." Galang menatap Della dengan tatapan yang akhirnya sadar. Rizka nggak pernah rekayasa. Justru kita yang licik. Kita yang bodoh. Kita yang hina. Dan dia hanya membalas dengan caranya. Cara yang nggak perlu teriak, tapi bikin semua orang diam. Della tercengang. "Jadi kamu nyalahin aku sekarang?" Galang berdiri pelan, menatap Della lurus-lurus. "Bukan nyalahin, tapi sadar.
Aku kehilangan semuanya. Bisnis, reputasi, rumah, istri. Dan kamu kehilangan lebih dari itu. Kita cuma pelarian buat satu sama lain. Dan sekarang, nggak ada tempat lagi buat lari. Della menangis. Tapi tangisannya tidak lagi mengundang iba. Karena pada titik ini, semuanya sudah terlambat. Semua kartu sudah terbuka. Tidak ada maaf, tidak ada pembelaan. Hanya sisa-sisa kehancuran yang harus ditanggung bersama, atau sendiri-sendiri. Della pergi malam itu tanpa pamit. Galang tak menahan. Karena apapun yang mereka coba perbaiki, pondasinya sudah hancur sejak awal. Beberapa minggu kemudian, Rizka menghadiri acara peluncuran butik barunya, Arunika by Rizka. Acara itu berlangsung di rooftop sebuah gedung kaca dengan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Banyak tokoh penting hadir, dari influencer, tokoh perempuan, hingga beberapa selebriti. Namun yang paling mencolok adalah wajah Rizka sendiri. Bukan karena gaunnya yang menawan, tapi karena auranya yang tenang dan matang. Ia berdiri di atas panggung kecil, lalu membuka sambutannya. Nama Arunika berarti cahaya yang muncul di antara kegelapan. Itu yang saya rasakan, dan saya percaya, banyak perempuan juga pernah melewati masa paling gelap dalam hidupnya. Tapi kita selalu punya pilihan, diam dalam gelap, atau mencari cahaya kita sendiri. Malam itu menjadi malam kemenangan sejati Rizka. Tapi bukan kemenangan atas Galang atau Della, melainkan kemenangan atas dirinya sendiri. Ia telah berhasil melewati badai, bukan dengan dendam, bukan dengan kekerasan, tapi dengan harga diri yang dijaga sepenuh hati. Dan di barisan tamu, tanpa banyak orang tahu, seorang wanita parubaya meneteskan air mata saat mendengarkan pidato Rizka. Ia adalah ibu dari Galang. Sejak kejadian itu, ia memilih menjauh dan memihak Rizka dalam diam. Setelah acara, ia menghampiri Rizka dan menggenggam tangannya. "Maafkan anak saya, Nak. Dia kehilangan permata paling berharga, dan dia nggak akan pernah dapatkan itu lagi." Rizka hanya menjawab dengan senyum kecil dan pelukan hangat. "Terima kasih, Bu. Tapi sekarang, saya sudah tidak kehilangan apa-apa lagi. Saya sudah kembali pada diri saya yang dulu." Langit Jakarta sore itu tampak sendu. Matahari mulai meredup di balik gedung-gedung tinggi, tapi ada sinar lain yang justru bersinar terang. Bukan dari langit, melainkan dari dalam diri seorang wanita yang baru saja menyelesaikan seluruh babak luka dalam hidupnya. Rizka berdiri di depan gerbang rumah lamanya. Rumah itu kini resmi bukan lagi milik Galang. Setelah proses hukum dan hak milik selesai, rumah tersebut dijual, dan hasilnya, seluruhnya di tangan Rizka. Tapi bukan uang yang ingin ia lihat sore itu. Ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Pada segalanya, ia membuka pagar perlahan. Aroma pohon Kamboja yang dulu ditanamnya sendiri masih semerbak. Langkahnya pelan, namun pasti, menyusuri halaman yang dulu penuh tawa, kini sunyi tak bersuara. Ia masuk ke dalam dan melihat dinding yang dulu ia hias dengan bingkai foto pernikahan. Foto-foto itu sudah diturunkan. Rumah itu kosong. Tapi Rizka tahu, ia tak lagi datang sebagai wanita yang patah. Ia datang sebagai wanita yang sudah sembuh. Di ruang tengah, Rizka duduk sejenak. Tangannya mengelus lantai marmer dingin yang dulu sering ia pel dan jaga setiap pagi. Ia tersenyum. Bukan senyum sedih, melainkan senyum penuh penerimaan. Di rumah ini, ia pernah mencintai dengan utuh. Ia pernah disakiti, pernah dihina, pernah ditertawakan. Tapi di rumah ini juga, ia bangkit. Sebelum pergi, ia meletakkan satu benda kecil di atas meja makan. Sebuah kartu dengan tulisan tangan sederhana. "Terima kasih atas semua pelajaran. Kini aku memilih untuk hidup dalam cinta yang menghargai, bukan menghancurkan." Rizka. Lalu ia keluar. Pintu ditutup perlahan. Pagar terkunci.
Dan di detik itu pula, babak terakhir dari rumah tangga Rizka Galang benar-benar ditutup. Di tempat lain, Galang menjalani hidup yang jauh dari gemerlap. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai konsultan freelance karena tak satupun perusahaan besar mau menerima namanya yang tercoreng. Setiap kali membuka sosial media, namanya tetap muncul, bukan karena prestasi, tapi sebagai contoh pria yang menghancurkan rumah tangga sendiri demi pelakor, dan berakhir ditinggal semua orang. Ia pernah mencoba meminta maaf lewat pesan pada Rizka. Tapi Rizka tak membalas. Bukan karena membenci, tapi karena ia sudah selesai. Sudah tak ada ruang lagi untuk membangun ulang sesuatu yang pernah dihancurkan oleh tangan yang sama. Sementara itu, Della pun hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia berpindah-pindah pekerjaan karena tak pernah tahan dengan cibiran dan gosip kantor. Bahkan orang-orang baru yang tidak tahu masa lalunya tetap bisa menemukan jejak skandal itu hanya dengan mengetik namanya di internet. Ia ingin lari dari kenyataan, tapi internet tak pernah lupa. Dan dunia tak pernah semurah itu memberi maaf untuk yang menari di atas luka orang lain. Rizka, di sisi lain, melangkah makin jauh. Butiknya, Arunika, terus berkembang, membuka cabang baru di Bandung dan Surabaya. Ia kini bekerja dengan banyak perempuan muda yang sempat putus harapan, memberdayakan mereka untuk mandiri dan bangkit dari masa lalu kelam. Dalam salah satu sesi pelatihan internal timnya, Rizka berdiri di depan para staf muda yang antusias menyimak. Kita semua pernah disakiti. Tapi rasa sakit bukan untuk dipelihara. Ia ada untuk diubah jadi sesuatu. Saya ubah luka saya jadi langkah. Kalian juga bisa. Salah satu staf bertanya, Bu Rizka, kalau suami ibu datang minta maaf, minta balikan, apa yang ibu lakukan? Seluruh ruangan terdiam, penasaran. Tapi Rizka hanya tertawa kecil, lalu menjawab, saya doakan dia bahagia. Tapi saya tidak akan kembali ke rumah yang atapnya sudah pernah roboh menimpa kepala saya. Karena saya tahu, saya layak tinggal di tempat yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih menghargai. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Malam itu, Rizka berdiri di balkon apartemennya. Angin malam berembus pelan. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Di hatinya, hanya ada kedamaian. Ia mengirim pesan singkat kepada ibunya. Bu, Riz udah lega sekarang. Sudah ikhlas. Sudah tenang. Dan sudah bahagia. Dengan cara Riz sendiri. Ibunya membalas. Ibu selalu bangga padamu. Nak, kamu menang, tanpa harus menghancurkan. Dan di malam itu, di tengah gemerlap lampu kota, seorang perempuan akhirnya benar-benar merdeka. Waktu terus berjalan. 3 bulan telah berlalu sejak pesta penuh aib yang menyisakan luka bagi 2 orang, dan kebangkitan bagi satu wanita bernama Rizka. Rizka kini dikenal luas bukan hanya sebagai pebisnis fashion yang sukses, tetapi juga sebagai inspirasi nasional. Banyak media menjadikannya sorotan karena perjalanannya yang unik. Seorang istri yang tak hanya disakiti, tapi juga dipermalukan, lalu bangkit dan berbalik membuat suaminya hancur oleh perbuatan sendiri. Namun tak banyak yang tahu bahwa kemenangan Rizka bukan sekadar pada harta yang berhasil ia selamatkan, melainkan karena ia berhasil keluar dari lingkaran racun yang hampir menenggelamkannya. Ia tak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan strategi, keheningan, dan kehormatan. Di butik barunya yang kini sudah buka 3 cabang, Rizka menyapa setiap pelanggan dengan senyum hangat. Ia mendengar langsung kisah-kisah dari para istri yang sedang bangkit, dari para perempuan muda yang dulu takut mencintai, dan dari ibu-ibu yang berkata, saya ingin anak saya tumbuh jadi wanita seperti ibu. Sementara itu, Galang dan Della hidup dalam kubangan saling menyalahkan. Setelah Della pergi dari rumah kontrakan, ia tinggal bersama salah satu saudaranya. Tapi tak lama diusir karena dianggap membuat aib keluarga. Ia mencoba bangkit dengan bekerja di bidang digital marketing,
Namun klien selalu membatalkan kerjasama ketika tahu siapa dirinya. Ia menangis malam-malam, menyalahkan Galang. Aku sudah kehilangan semua hidupku karena kamu. Kamu yang bilang Rizka bodoh. Kamu yang bilang kita bisa hidup enak. Dan kamu juga yang bilang dia nggak bakal berani macem-macem. Kamu pikir gampang ngatur perempuan kayak Rizka? Kalau kamu nggak serakah dan setia aja sama dia, kita nggak bakal ada di titik ini. Pertengkaran mereka bukan lagi karena cinta. Karena itu sudah lama mati. Yang tersisa hanya amarah dan rasa sesal. Mereka coba menuntut Rizka, tapi semua gugatan mental di pengadilan karena semua aset sudah legal atas nama Rizka, lengkap dengan bukti-bukti kuat. Bahkan hakim pun tak bisa menolong. Di mata hukum, Rizka menang telak. Della akhirnya kembali ke kampung halamannya. Galang masih bertahan di rumah kontrakan, mencoba menjual e-book motivasi yang tak ada yang beli. Ia mendatangi beberapa kawan lama, semuanya menolak membantu. Tak lama, salah satu teman lamanya menepuk bahunya dan berkata, "Lo bukan jatuh karena nasib, Galang. Lo jatuh karena lo injak kepala orang yang selama ini jagain lo. Dan lo kira itu nggak bakal berbalik? Dunia ini muter, bro. Cuma orang bego yang lupa." Suatu sore, Rizka berjalan santai di taman kota, mengenakan dress biru lembut dan sepatu flat. Di sebelahnya, seorang anak kecil, keponakannya, berlari-lari kecil sambil tertawa. Rizka tersenyum lebar, tenang, tanpa beban. Seorang pria parubaya yang mengenalnya dari televisi mendekat dan berkata, "Bu Rizka, terima kasih. Istri saya jadi lebih percaya diri setelah nonton cerita ibu. Katanya, kalau Bu Rizka aja bisa kuat, saya juga bisa." Rizka membalas, "Sampaikan ke istri Bapak, kekuatan kita muncul saat kita berhenti berharap pada orang lain, dan mulai percaya pada diri sendiri." Pria itu tersenyum dan mengangguk. Rizka melangkah lagi, menikmati hidupnya yang kini tak lagi berisi tangis dan keraguan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak mencari siapa yang menyesal, atau siapa yang kini menderita. Karena baginya, balas dendam terbaik adalah menjadi bahagia, dengan tenang. Dan di akhir hari itu, Rizka menulis satu catatan pendek di ponsel pribadinya. Catatan yang ia simpan bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, setiap kali ia ragu. "Aku tak menyesal mencintai. Tapi aku lebih bahagia karena akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun."